Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-271 ini, didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dia Sang Ramawijaya, Wiwi Warsono sebagai Raja Patni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, padukuhan Majapahit diselimuti kesunyian yang mencekam. Sudah beberapa saat lamanya, Dia Sang Ramawijaya berada di dalam biliknya. Bekas Pangeran Singasari itu duduk bersila di atas tikar pandan. Sekali waktu tangannya bergerak meraih kuku ladupa atau stanggi, kemudian mencelupkannya ke dalam bara api di atas tungku kecil. Asap yang berbau harum pun menyebar sampai ke halaman. Duh Sang Hyang Widiwasa,
Wahai para dewa yang bersemayam di atas langit-langit hati manusia, dengarkanlah permohonanku malam ini. Malam ini adalah malam yang sangat menentukan bagi kami, orang-orang yang berjuang di atas panji-panji Majapahit. Kami berjuang bersama-sama untuk memberantas angkara murka. Kami berjuang di atas jalan kebenaran. Lindungilah kami dalam peperangan nanti. Wahai para dewata yang berkuasa di atas bumi dan di dalam kerajaan gaib. Duh Ayahanda Dyah Lembutar, doa ini juga kupanjatkan untukmu. Lindungilah putramu. Lindungilah dia Sang Ramawijaya. Kemana anak laki-lakimu ini melangkahkan kaki? Hamba mohon doa restu Ayahanda Dyah Lembutar. Hamba juga mohon doa restu dari Kakenda Narasingamurti. Sekarang ini di pundak cucumu terletak beban yang sangat berat. Namun beban itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur. Karena itu, Kakenda Narasingamurti, juga Ayahanda Dyah Lembutar, berikanlah ketabahan hati dan berikanlah bimbingan tangan-tanganmu yang bijaksana, agar anakmu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Duh Sang Hyang Widi, akhirnya aku serahkan semuanya kepada kebijaksanaanmu. Kaulah yang mengatur isi dunia ini. Kami hanyalah sekedar menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendakmu semata-mata. Kau belum juga tidur, Dinda Rajapatni? Barangkali malam ini hamba tidak bisa tidur. Karena besok pagi Kakang Wijaya akan berangkat ke medan peperangan. Hamba, Yunda Pratnya Paramita, Yunda Mahadewi, dan Yunda Tribuana akan mengadakan sesaji bersama-sama. Kami ingin menyajikan doa kepada para dewa dan arwah leluhur. Kami ingin Kakang Wijaya selamat dalam menjalankan tugas-tugas bagi Satria Utama. Terima kasih atas pengertianmu, Dinda Rajapatni. Kalian berempat memang istri-istri yang baik. Kalian mengerti apa yang menjadi kebutuhan suami. Aku sangat berhutang budi pada kalian. Kakang Wijaya tidak boleh berkata begitu. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, istri-istrimu. Dinda Rajapatni. Iya, Kakang Wijaya. Barangkali 2 atau 3 hari lagi, aku sudah akan berada di tengah-tengah peperangan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali lagi ke Majapahit. Kami semua, seluruh warga desa Majapahit memang bertekad untuk menang. Tapi menang ataupun kalah bukan menjadi wewenang kami. Semalam hamba bermimpi bagus, Kakang Wijaya. Mimpi itu sepertinya membawa pertanda kebahagiaan. Sama sekali bukan mimpi buruk. Hamba terbangun dan merasa sangat lega setiap kali mengingat mimpi itu. Kau mimpi apa, Dinda Rajapatni? Hamba mimpi melihat bulan yang sangat bundar di atas langit. Warna bulan itu kuning keemasan. Bulan itu berenang, timbul tenggelam di dalam mega-mega tipis. Mendadak, bulan itu bersinar terang. Kemudian, perlahan-lahan jatuh, bagaikan tergelincir di angkasa. Pada saat itu, hamba melihat Kakang Wijaya berdiri di atas padang rumput. Kakang Wijaya berdiri dengan tegak perkasa dalam pakaian keprajuritan. Selanjutnya,
hamba melihat bulan itu jatuh di atas ubun-ubun Kakang Wijaya. Kemudian lenyap. Hamba lalu terbangun. Oh, mimpi kejatuhan rembulan adalah mimpi yang bagus alamatnya. Ya, mudah-mudahan saja mimpi yang kau lihat semalam merupakan petunjuk dari para dewa. Merupakan pertanda baik bagi kita semua, Dinda. Hamba juga berharap demikian, Kakang Wijaya. Baiklah, Dinda Rajapatni. Kalau kau bersama saudara-saudaramu ingin membuat sesaji, silakan. Aku akan menemui Tuan Arya Wiraraja dan membicarakan sesuatu yang penting sehubungan dengan rencana penyerbuan ke kota Kediri nanti. Silahkan, Kakang Wijaya. Kami, istri-istrimu, akan selalu mendoakan keberangkatanmu ke medan perang nanti. Bagaimana persiapanmu? Maksudmu? Barangkali kalau tidak ada hambatan, malam ini juga kita berangkat meninggalkan Majapahit. Aku sudah siap untuk berangkat, Kamandano. Aku tidak membutuhkan persiapan terlalu banyak. Pasukan asing itu harus segera diusir dari bumi Kediri. Demikianlah tekad yang sudah dicanangkan oleh Gusti Sanggrama Wijaya. Pasukan asing itu telah merampok kemenangan kita. Mereka telah mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Itulah sebabnya kita harus berperang untuk merebut apa yang menjadi hak kita. Iya, aku sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Aku rela menyerahkan nyawaku untuk Majapahit. Aku tidak ingin mengecewakan ayahanda banyak kapuk. Ya, sekalipun sekarang ini ayahanda sudah tiada. Tapi aku tidak ingin mengecewakan beliau. Aku ingin menjadi anak gadisnya yang baik. Berbakti dan menuruti kata-kata orang tua, amanat orang tua, memang merupakan kewajiban seorang anak yang paling utama. Sikapmu itu sangat terpuji, Sakawuni. Kau melangkah di jalan yang benar. Kau pasti akan memperoleh apa yang kau inginkan pada suatu saat nanti. Tak banyak yang kuinginkan lagi di dunia ini, Kamandano. Rasanya semenjak ayahanda tiada lagi, hidupku menjadi sangat sepi. Selama ini aku selalu mendambakan kehadiran seorang ayah. Seorang laki-laki kepada siapa aku bisa menyebutnya sebagai ayah. Tapi, ya, beliau sekarang sudah tiada lagi. Sudah meninggalkan diriku untuk selama-lamanya. Rasanya hidupku menjadi kosong dan hampa. Sakawuni, aku bisa memahami perasaanmu. Memang sangat menyedihkan jika kita harus menerima kenyataan untuk berpisah dengan orang yang kita cintai. Iya. Tapi membiarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan, itu juga tidak adil. Kau harus segera bisa melupakan kesedihanmu, Buni. Aku kira hal itu mudah untuk diucapkan, dinasehatkan. Tapi sangat sulit bagi mereka yang mengalaminya sendiri. Ya, benar, Buni. Tapi bagaimanapun juga, nasihat itu perlu. Nasihat merupakan bukti bahwa kita tidaklah hidup sendiri. Sudahlah, Kamandano. Terima kasih atas pengertianmu dan maksud-maksud baikmu padaku. Sekarang ini, bukankah lebih baik kita berkumpul bersama yang lain? Iya. Paman Lembu Sora, Kakang Ranggalawe, dan yang lain sudah berada di rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Sebaiknya kita segera pergi ke sana.
tentara asing itu harus segera diusir dari tanah Jawa. Lebih cepat lebih baik. Tenang, Ranggalawe. Perang yang akan kita hadapi ini nanti bukanlah permainan anak-anak. Prajurit Tartar bukanlah prajurit-prajurit sembarangan. Kalau mereka sudah berani datang jauh-jauh dari negeri seberang dengan menempuh bahaya, baik di darat maupun di laut, itu merupakan bukti mereka adalah prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Musuh-musuh kita kali ini tidak bisa kita anggap enteng. Karena itu, kita harus mengadakan persiapan dan perencanaan yang sebaik-baiknya. Jika penyerbuan ini nanti gagal, maka tamatlah sudah riwayat Majapahit. Benar, Paman Lembusora. Kalau kita tidak dapat menggunakan peluang emas ini dengan sebaik-baiknya, maka masa depan Majapahit akan suram. Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan kekuatan lawan, Paman Lembusora. Tapi kita juga harus yakin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Walaupun sebenarnya dalam hati kecilku tidak rela melihat rakyat jelata diikutsertakan dalam peperangan ini nanti. Itu kemauan mereka sendiri, Ranggalawe. Dan Gusti Sangramawijaya sudah mengizinkannya. Ya, aku dapat menerima alasan Gusti Sangramawijaya untuk mengikutsertakan mereka. Memang, tiap warga negara yang baik pasti akan merasa terpanggil untuk membela kehormatan negerinya. Tapi kata-kata Ramapati sungguh tidak mengenakan telinga. Ramapati menganggap rakyat sama sekali bukan manusia. Kukira orang yang bernama Ramapati itu sama sekali tidak tepat untuk menjadi pendamping Gusti Sangramawijaya. Dia terlalu berdarah dingin. Sudahlah, Ranggalawe. Pada saat-saat seperti sekarang ini, tidak baik kita membicarakan keburukan teman sendiri. Lebih baik kita memacu semangat. Kita berusaha untuk bersatu padu dalam menanggulangi musuh. Ketika mereka bertiga tengah sibuk berbincang-bincang di halaman, pada saat itu dia Sang Ramawijaya keluar dari ruangan tengah dengan diiringkan Nambi dan Sang Ramapati. Lembusora, Ranggalawe, Kebo Anabrang, serta yang lain segera bergegas melangkah ke serambi depan. Kita semuanya sudah berkumpul dengan lengkap di ruangan pendopo ini. Apakah masih ada yang ketinggalan, Paman Lembusora? Tidak, Gusti. Semuanya sudah hadir. Lalu bagaimana dengan persiapan kalian? Apakah masih ada yang tercecer? Sepertinya semuanya sudah beres, Gusti. Setiap saat, jika Gusti menginginkan prajurit-prajurit dan seluruh warga desa yang ingin ikut berjuang dapat dikumpulkan. Terima kasih, Paman Lembusora. Bagaimana persiapanmu, Kakang Ranggalawe? Semuanya berjalan dengan lancar, Gusti. Pasukan pemanah, pasukan berkuda, pasukan pedang, laskar tombak ataupun laskar-laskar yang lain sudah siap menerima perintah Gusti untuk bergerak ke kota Kediri. Syukurlah kalau begitu. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan langsung dari Tuan Arya Wiraraja. Tuan Arya Wiraraja, silahkan Tuan. Terima kasih, Gusti. Seperti yang sudah hamba kemukakan beberapa waktu yang lalu, rencana penyerbuan ini akan diawali dengan Adi Lembusoro dan Ronggolawe yang menyamar sebagai putri-putri boyongan. Mereka akan dikawal dengan 200 orang prajurit. Sementara itu prajurit-prajurit yang lain, baik dari pasukan pemanah, laskar berkuda, ataupun laskar tombak, mengadakan pengepungan terhadap benteng Istana Kediri. Kalau ada kesempatan baik, mereka juga bisa mengadakan serangan-serangan pendadakan atau pembokongan. Ada satu hal yang menguntungkan kita semua, Gusti. Seperti yang sudah dilaporkan para telik sandi, pasukan Tartar sekarang ini sedang mabuk kemenangan. Mereka pasti akan lengah begitu mendadak kita mengadakan penyerangan. Dan kita tidak perlu menunggu terlalu lama memberi kesempatan mereka mengadakan perlawanan. Tetapi serentak bergerak
tugas masing-masing prajurit adalah membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Lalu kapan sebaiknya kita berangkat, Tuan Arya Wiraraja? Kalau memang semuanya sudah siap, kita bisa berangkat malam ini juga, Gusti. Tapi sebelumnya, kumpulkanlah mereka di tengah-tengah lapangan rumput, supaya Gusti Sanggrama Wijaya sendiri langsung bisa memberikan pengarahan sekadarnya. Di samping itu, juga Gusti harus bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat berjuang mereka. Baiklah. Sekarang kumpulkan mereka semuanya di atas lapangan rumput, Paman Lembusora. Sebentar lagi aku akan datang. Baik, Gusti. Para prajurit-prajurit Majapahit, baik dari Laskar Pemanah, Laskar Pedang, ataupun laskar-laskar yang lain. Baik prajurit-prajurit yang berpangkat rendah, ataupun yang berpangkat tinggi. Juga kalian seluruh warga desa dari berbagai pelosok desa, yang telah bersepakat dan bertekad untuk berjuang bersama-sama mengusir tentara asing dari bumi Jawa. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi kita semuanya. Malam ini adalah malam yang paling menentukan. Karena di atas pundak-pundak kalian, di atas tangan-tangan kalian yang perkasa, terletak masa depan Majapahit tercinta. Hidup Sanggrama Wijaya, hidup Sanggrama Wijaya. Dengan perasaan haru dan bangga, Dia Sanggrama Wijaya berdiri di atas sebongkah batu, menghadapi rakyatnya, menghadapi para prajurit-prajuritnya. Bulan muda mengambang di atas langit, angin dingin turun dari lereng gunung Penanggungan, menyusup di bawah pohon-pohon hutan tarik. Dia Sanggrama Wijaya tengadah ke angkasa, seolah ingin meminta kekuatan dari para dewata. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode Pemberontakan Ranggalawe ini. Sampai jumpa.